Nama saya Harisa Salim, biasa dipanggil Risa. Saya bertugas di SD YPPKI Hitigima, Wamena, Jayawijaya. Saya berasal dari Pekanbaru, alumni Universitas Riau. Awalnya kami di sini mungkin kami cukup kaget karena keadaan siswa yang begitu jauh dari yang kami bayangkan. Anak kelas tinggi tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, bahkan mereka hitung dasar pun tidak bisa. Misalnya seperti itu. 5 ditambah 2 itu mereka tidak bisa, apalagi kurang-kurang juga 10 ditambah 10 dikurang 6 itu mereka tidak bisa juga. Jadi kami bingung sekali bagaimana cara mengatasinya. Jadi untuk awal-awal langkah pertama yang kami lakukan di sini itu adalah membagi kelas anak yang bisa membaca dan anak yang belum bisa membaca. Anak yang sudah bisa membaca di kelas saya itu kelas 3 ada 2 orang. Selainnya itu 16 orang lainnya tidak bisa membaca sama sekali. Bahkan mereka pun belum kenal huruf gitu. Jadi saya pisahkan yang 2 orang sudah bisa membaca ini, saya letakkan materi sesuai dengan yang di buku, sedangkan yang 16 orang lainnya itu mereka belajar membaca seperti kelas 1 dari dasar, belajar hitung dari dasar, belajar membaca juga dari dasar. Itu yang di sekolah. Kemudian juga selain itu sulitnya mereka ini tidak bisa diberi materi setiap hari berkelanjutan karena anak-anak yang datang itu berbeda-beda setiap harinya. Khususnya di kelas 3 ini, apalagi di kelas 3 ini anak-anaknya itu banyak yang ikut orang tuanya membantu mereka membantu orang tuanya itu ke pasar, ke kebun. Jadi kadang-kadang hari ini yang hadir itu 6 orang, anak yang pertama sampai anak ke-5. Besok yang hadir lain lagi anaknya, anak ke-6 sampai anak ke-10, begitu yang hadir. Jadi tidak bisa dikasih materi secara berurutan. Jadi terpaksalah saya memberi materi itu secara privat. Sulitnya. Kemudian juga mereka ini waktu kami pertama sekali datang, keadaan kebersihannya luar biasa ya, luar biasa, berada di tingkat paling bawah. Kaki mereka itu pergi ke sekolah berlumpur, bajunya tidak berwarna putih lagi, bajunya itu berwarna coklat sudah. Terus juga rambut yang penuh dengan alang-alang karena mereka tidur di Honai. Jadi kebersihan mereka itu sangat berada di tingkat paling dasar. Itulah yang kami coba perbaiki di sini, gaya hidup sehat mereka. 2 minggu baru sampai di sini kami adakan kampanye hidup sehat. Kampanye hidup sehat ini kami bentuk anak-anak itu menjadi gaya hidup yang bersih gitu. Jadi kami buat lingkaran di sekolah, kami bagikan sikat gigi, odol, dan sabun cuci muka. Kami praktekkan bagaimana cara menyikat gigi yang baik, bagaimana cara mencuci muka, terus juga bagaimana caranya mandi pagi yang baik begitu. Jadi kami memberikan gaya hidup sehat untuk anak-anak. Jadi syukur-syukur sekarang sudah mereka tahu ya bagaimana mencuci muka dan buang ingus sebelum masuk ke kelas. Jadi sebelum masuk ke kelas mereka wajib cuci muka dan buang ingus gitu. Kemudian juga selain itu kami adakan di sini untuk menambah kemampuan membaca, kami adakan les di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena di siang hari anak-anak ini punya kegiatan lagi namanya PPA, Pusat Pengembangan Anak, dari jam 2 sampai jam 4. Jadi kami tidak bisa memaksa mereka untuk datang ke sekolah pada siang hari. Jadi untung saja di Hitigima ini cukup aman tempatnya. Mereka bisa les malam hari dari jam 5 sore sampai jam 8.30 malam. Itu masih kami atur. Hari ini yang les kelas 5 dan 6, les ke rumah ibu guru. Tapi tenang saja, yang datang itu dari kelas 1 sampai kelas 6 datang semua. Sudah gitu mereka datang rame-rame, 30 orang di rumah itu sempit-sempitan. Disuruh pulang juga mereka tidak mau. Jadi semangat belajar mereka juga cukup tinggi untuk belajar di sini. Jadi kami juga bersemangat mengajar mereka. Begitu. Yang kami lihat di sini sehari-hari adalah anak-anak Papua itu punya keinginan belajar yang tinggi. Itu yang membuat kami juga cukup bersemangat dalam belajar. Anak-anak Papua itu memiliki orang tua yang hidup kekurangan, tidak tahu besok mau makan apa, tidak ada uang jajan pergi ke sekolah, tapi mereka tetap datang ke sekolah. Bahkan orang tua mereka saja memaksa mereka untuk ke kebun, untuk membantu orang tuanya di kebun, tapi anak-anaknya tetap ingin pergi ke sekolah. Bahkan pernah sekali itu orang tua itu hampir berdebat dengan saya di
sekolah. Anaknya sudah datang di kelas, orang tuanya datang menjemput. Ibu guru, saya izin ya, anak saya mau bantu mama ini, mau bantu mama di kebun ini, buka kebun. Tapi mama ini jam sekolah, tidak bisa mama. Dia bilang begitu. Ah tidak ibu guru, ini anak harus cari uang ini, katanya. Jadi mereka itu melawan, terpaksa melawan orang tuanya untuk bisa pergi ke sekolah begitu. Jadi kita bisa belajar dari anak-anak Papua ini bahwa kerja keras mereka, orang tuanya juga kerja keras orang tuanya juga di sini cukup besar. Itulah yang bisa kami lihat. Kemudian juga saya menjadi sangat mandiri di sini, bisa masak apa saja, terutama sayur. Dan yang tadinya tidak bisa makan sayur sama sekali, tapi karena di sini setiap hari, hampir setiap hari kami disuguhi sayur. Harapan saya untuk SMTGT selanjutnya tentu saja SMTGT ini harus berjalan dari tahun ke tahun, jangan sampai dihentikan programnya. Terus juga saya berharap guru yang diterjunkan ke lapangan ini lebih banyak kuotanya dari yang sebelumnya. Karena sekarang ini kuota dua orang satu SD itu sangat kurang. Karena kami di sini hanya guru SM3T saja yang aktif dengan kepala sekolah. Selain itu guru tidak ada yang aktif. Jadi kami seringnya, saya dengan teman itu harus mengajar di kelas rangkap. Saya ngajar di kelas 3, kelas 2 dan kelas 1, sedangkan teman saya kelas 4, 5 dan 6. Itu sangat menyulitkan. Jadi saya harap ke depannya guru SM3T ini lebih diperbanyak kuotanya. Itu saja.